Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, yakni video turunan part 5, kita akan membahas mengenai titik stasioner. Nah, untuk lebih lanjut mengenai titik stasioner, maka kalian dapat lihat pada slide berikutnya. Nah, untuk titik stasioner biasanya di dalam soal kalian menemui nama lain yakni titik ekstrim atau biasanya titik balik, di mana titik balik itu ada titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, mengenai bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa-bahasa dalam permasalahan matematika yang harus dapat kalian pahami, memiliki makna yang sama. Nah, agar kalian memahami apa itu titik stasioner, kalian dapat melihat pada tayangan kurva berikut. Kalian lihat di sini ada suatu bidang koordinat, di sini ada kurva. Kurvanya merupakan kurva fungsi kuadrat, di mana kurva tersebut berbentuk parabola yang terbuka ke bawah. Nah, titik stasioner atau titik pada saat diam atau nama lainnya stasioner dapat digambarkan pada kurva saat berada pada puncaknya di sini. Sehingga apabila menggunakan kata titik balik, maka di sini merupakan titik balik maksimum. Nah, di sini titik tersebut dalam keadaan diam. Kemudian di sini nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya mengenai fungsi naik dan fungsi turun, fungsi pada saat naik dan fungsi pada saat turun. Nah, kali ini kita hanya membahas titik stasioner itu sendiri, hanya titik stasioner saja, di mana titiknya berada pada puncak kurva dalam posisi diam atau stasioner. Saat menyelesaikan permasalahan titik stasioner, syaratnya yakni turunannya bernilai 0. Itulah syarat dari penyelesaian titik stasioner atau titik ekstrim atau titik balik. Contoh lagi, Ibu berikan kurva yang kedua, di mana ada bidang koordinat, kemudian di sini ada kurva berbentuk parabola yang terbuka ke atas, di mana kurva ini merupakan kurva dari fungsi kuadrat. Nah, titik stasionernya terletak di bawah. Titik stasioner pada saat diam terletak di bawah, sehingga apabila menggunakan titik balik, nama titik balik menjadi titik balik yang minimum. Sehingga titik balik ada pada saat maksimum dan ada pada saat minimum. Kemudian kita beralih ke kurva pangkat 3. Nah, pada kurva pangkat 3 kalian dapat melihat pada suatu bidang koordinat kartesius untuk kurva pangkat 3 memiliki dua puncak, yakni puncak pada saat maksimum dan puncak pada saat minimum. Sehingga titik stasioner pada kurva pangkat 3 memiliki dua titik stasioner. Sedangkan titik stasioner pada kurva pangkat 2 hanya ada satu, bisa minimum, bisa bentuk yang maksimum. Seperti ini, ya, jelas. Jadi Ibu ulang, untuk titik stasioner, untuk kurva kuadrat hanya memiliki satu titik, yakni bisa titik maksimum, bisa juga titik minimum. Tetapi pada saat fungsinya berpangkat 3, titik stasionernya ada dua, saat maksimum dan saat minimum sekaligus ada pada kurva tersebut. Untuk memudahkan pemahaman kalian, Ibu berikan contoh soal yang pertama. Ada fungsi Px, yakni 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 12x, ditanyakan titik stasionernya. Pertama kalian lihat pangkat tertingginya adalah 3, maka di sini adalah kurva berpangkat 3, pasti memiliki titik stasioner 2. Jika kurvanya berpangkat 2, titik stasionernya hanya 1. Nah, cara penyelesaiannya dapat kalian lihat pada slide berikut. Diketahui suatu fungsi Px, ditanyakan titik stasioner. Syarat stasioner yakni turunan dari fungsi tersebut sama dengan 0, sehingga kalian turunkan dulu fungsi yang ada pada soal. Diturunkan 2x pangkat 3 apabila diturunkan menjadi 6x pangkat 2. Min 9x kuadrat apabila diturunkan menjadi 2 kali min 9, min 18x pangkat 1. Plus 12x apabila diturunkan menjadi 12. Sehingga Ibu tulis di sini hasilnya 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0.
Kemudian kalian faktorkan. Untuk memudahkan pemfaktoran, maka usahakan x kuadratnya berkoefisien 1. Agar berkoefisien 1, maka seluruh P aksen X ini kita bagi dengan 6. Sehingga diperoleh 6 dibagi 6 menjadi X kuadrat, min 18X dibagi 6 min 3X, 12 dibagi 6 menjadi 2. Nah, di sini diperoleh X kuadratnya sudah berkoefisien 1. Maka untuk pemfaktorannya lebih mudah. Ibu ingatkan kembali mengenai pemfaktoran. Kalian dapat pelajari pada kelas 1 atau kelas 2 atau pada materi limit yang menggunakan cara pemfaktoran. Untuk pemfaktoran bentuk seperti ini, kalian bisa menggunakan cara berapa dikali berapa, cari dua buah bilangan yang hasilnya positif 2. Di sini ibu daftar berapa kali berapa yang dikali positif 2 bisa diperoleh dengan 2 kali 1 atau min 2 kali min 1. Nah, dari dua pasang ini manakah yang jika dijumlah diperoleh negatif 3, diperoleh B-nya 2 ditambah 1 3 sehingga tidak terpenuhi. Min 2 ditambah min 1 yakni min 3 sehingga yang terpenuhi adalah pasangan baris kedua. Sehingga langsung dapat kalian tulis dalam bentuk faktor yakni X min 2 berasal dari pasangan tadi, X min 1 berasal dari pasangan tadi, X min 2 dikali X min 1 sama dengan 0. Kemudian kalian pecah sehingga diperoleh pembuat 0x nya agar diperoleh dua buah nilai X. X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X1 sama dengan 2 karena negatif 2 pindah ruas, atau X2 sama dengan positif 1 karena negatif 1 pindah ke kanan. Nah, setelah kalian dapat nilai 2x di sini, ada X1 dan X2, maka selanjutnya kalian harus mencari nilai y-nya, Y1 dan Y2. Karena titik stasioner terdiri dari X dan Y, absis dan ordinat. Nah, satu persatu kita cari. Untuk X yang pertama, jika X pertamanya 2 di sini, maka apabila mencari nilai Y1 diperoleh dengan cara memasukkan nilai X ke fungsi awal, ke Px yang awal sebelum diturunkan. Sehingga bisa ibu tuliskan Px-nya di sini. Masukkan 2 ke setiap X yang ada pada Px. Diperoleh 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 9 dikali 2 kuadrat ditambah 12 dikali 2. Nah, hasilnya 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 2 menjadi 16. 2 pangkat 2 adalah 4 dikali min 9 yaitu min 36. 12 dikali 2 yakni 24. Nah, untuk memudahkan penyelesaian operasi pengurangan dan penjumlahan, kalian bisa menjumlahkan yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Di sini ada positif 16 dan positif 24. Apabila ibu jumlah menjadi 40, baru dikurangi 36, sehingga diperoleh nilai Y1 yakni 4. Nah, kita sudah mendapatkan satu pasang titik stasioner yakni 2,4. Nah, jadi titik stasioner yang pertama yakni 2,4. Kita cari untuk titik stasioner yang kedua, di mana X-nya 1. X-nya 1, maka untuk mencari Y2, untuk X2 sama dengan 1 mencari Y2 atau pasangan dari 1 ini, maka sama, masukkan nilai 1 ke Px. Diperoleh 2 kali 1 pangkat 3, dikurangi 9 kali 1 pangkat 2, ditambah 12 kali 1. Diperoleh di sini 2 dikurangi 9 ditambah 12 yakni 5. Sehingga sudah lengkap titiknya yakni 1,5. Nah, jadi titik stasioner yang kedua yakni 1,5. Nah, sudah jelas kita dapat menjawab permasalahan tadi sehingga titik stasionernya 2,4 dan 1,5. Apabila di lain kesempatan kalian ditanyakan manakah yang merupakan titik balik maksimum dan manakah yang merupakan titik balik minimum, kalian bisa melihat berdasarkan nilai Y-nya. Untuk Y yang bernilai besar, maka titik tersebut merupakan titik balik maksimum. Nah, Y yang lebih kecil merupakan titik balik minimum. Sehingga di sini merupakan 2,4 adalah titik balik minimum,
sedangkan 1,5 adalah titik balik maksimum. Diperoleh dengan cara melihat nilai Y-nya, atau kalian bisa menggunakan uji turunan kedua. Nah, apabila ditanyakan nilainya saja, mana nilai minimum, mana nilai maksimum, kalian cukup menjawab bagian Y-nya. Jadi nilai minimum yakni 4 dan nilai maksimum yakni 5. Nah, cukup untuk permasalahan pertama. Kita menuju permasalahan kedua. Contoh soal kedua, apabila ditanyakan bukan titik stasionernya tetapi cukup titik balik minimumnya, maka langkahnya bisa menggunakan penyelesaian seperti tadi. Kemudian kalian hanya mencari titik balik minimum. Karena di sini pangkat 3, maka pasti nanti akan terdapat dua buah nilai X, X1, X2. Kalian mencari nilai Y-nya, kemudian kalian cari mana yang minimum, mana yang maksimum. Nah, cara penyelesaiannya kalian dapat lihat di sini. Ibu tulis kembali untuk soalnya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x. Jika di stasioner, maka syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi kita turunkan untuk x pangkat 3 turunannya yakni 3x kuadrat, karena 3 kali 1, 3x, pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 2. 3 kali 2 adalah 6x berpangkat 1, karena 2 kurang 1. Min 9x menjadi min 9. Setelah kalian turunkan, kalian harus memfaktorkan. Untuk memudahkan pemfaktoran, maka harus dibagi 3, karena tujuan kita agar koefisien x kuadratnya 1. Sehingga setelah dibagi 3 diperoleh hasil, 3 dibagi 3 adalah 1x kuadrat, 6x dibagi 3 adalah 2x, min 9 dibagi 3 yakni min 3. Kita faktorkan dengan cara seperti tadi. Cari dua buah bilangan, apabila dikalikan diperoleh hasil negatif 3, sehingga diperoleh min 3 kali 1 atau 3 kali min 1. Nah, dari dua buah pasangan bilangan ini, manakah yang dijumlah yang diperoleh hasil 2? Kita teliti. Min 3 ditambah 1 adalah min 2, sehingga baris pertama tidak terpenuhi. 3 ditambah min 1 yakni 2, sehingga dipenuhilah menggunakan bilangan pasangan yang kedua. Kita tulis x plus 3 berasal dari 3 ini, x min 1 berasal dari min 1 tadi, kemudian kita pecah. X min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai, x1-nya menjadi negatif 3 karena berpindah ruas, x2-nya menjadi positif 1. Setelah diperoleh nilai x ada 2, x1 dan x2, carilah nilai y-nya, y1 dan y2, seperti permasalahan pertama. Untuk x1 min 3, masukkan min 3 ke fx, sehingga diperoleh min 3 pangkat 3 ditambah 3 kali min 3 kuadrat dikurangi 9 kali min 3, sehingga diperoleh min 27, kemudian ini positif 9 kali 3 adalah 27, negatif kali negatif menjadi positif 27, sehingga diperoleh hasil akhir Y1-nya 27. Nah, kita sudah memperoleh pasangan titik stasioner yang pertama, yakni min 3,27. Ibu tuliskan di sini titik stasioner yang pertama, min 3,27. Kemudian kita cari untuk Y2-nya. Untuk X sama dengan 1 diperoleh Fx sama dengan atau F1-nya 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat kurangi 9 kali 1. Nah, diperoleh hasil negatif 5. Sehingga titik stasioner yang kedua atau titik balik yang kedua yakni 1, min 5. Ibu tuliskan di sini. Nah, untuk mengetahui mana yang maksimum, mana yang minimum, kita lihat 27 dan negatif 5. 27 lebih besar daripada negatif 5. Maka 27 merupakan nilai maksimum, sedangkan min 5 merupakan nilai minimum. Sehingga titik maksimum yakni min 3,27, sedangkan titik minimumnya 1, negatif 5. Titik balik maksimum dan titik balik minimum. Karena pada soal ditanya titik balik minimum, maka titiknya 1, negatif 5. Apabila ditanya nilai minimumnya yakni negatif 5. Ya, itu penyelesaian dari permasalahan kedua. Kemudian di sini Ibu berikan latihan soal.
yang dapat kalian kerjakan di rumah menggunakan cara penyelesaian titik stasioner, dan di sini hanya ditanyakan titik balik yang maksimum saja. Cukup dari Ibu. Kita lanjutkan video berikutnya mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.